segenap majelis GKJTU Jemaat Benersari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir pada ibadah hari ini. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Wangsi dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Minggu Paskah. Untuk petugas kolektan dari tim SPKPR ada Saudara Kristi, Saudara Mada, dan Saudara Janti. Warta jemaat yang pertama, ibadah Paskah bersama umat Kristiani sekota Salatiga akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 9 April 2023, pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Barat, tepat di lapangan Pancasila Salatiga, dengan pembicara Romo Warkus Walidi, tema pengorbanan yang menghidupkan. Disilakan waktu jemaat yang ingin hadir untuk langsung datang ke lapangan Pancasila. Warta jemaat yang kedua, ibadah Minggu 16 April 2023 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudbiono dengan menggunakan pujian Kidung Pasamuan Jawi. Untuk petugas kolektan dari tim SPKA, Dek Putri, Dek Sakira, dan Dek Manda. Untuk sound leader dari tim sound leader 3 ada Saudara Janti, Saudara Kristi, dan Saudara Mada. Untuk petugas multimedia, Saudara Marsekat. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah Minggu Paskah. Kami persilahkan Bapak Ibu Saudara semua untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk matahari yang pada pagi hari ini bersinar dan menerangi langkah kami, sehingga saat ini kami dapat tiba di tempat ini tanpa kurang suatu apapun untuk bersekutu dan beribadah kepada-Mu saja Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini sukacita yang sangat besar kami rasakan bersama, bahwa kami yakin Engkau telah bangkit, Engkau telah menang, Engkau telah menebus dosa kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur akan hal ini, karena hanya Engkaulah Allah dan Juru Selamat kami. Tuntun kami supaya kami selalu menjadikan Engkau sebagai panutan, sebagai Tuhan, dan sebagai penuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau siapkan hati dan pikiran kami supaya kami terfokus dalam ibadah ini hanya untuk menyembah Engkau saja Tuhan. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, doa ini kami panjatkan. Amin. Di pagi itu, Maria Magdalena dan beberapa perempuan bergegas menuju kubur, hendak menjenguk dan merempah-rempah jenazah Yesus. Namun ketika berhenti di depan kubur, mereka tertegun, sedih dan bingung. Lantas kemudian berlari meninggalkan kubur itu dan mengabarkan peristiwa tersebut kepada murid lain, bahwa kubur itu telah kosong. Simon Petrus dan murid yang lain cepat-cepat ke kubur Yesus. Mereka melihat kubur kosong.
Di tengah kegamanan dan kesedihan, mereka semua dituntun untuk percaya kembali apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Namun tatkala murid-murid pergi, Maria masih termangu di depan kubur sambil menangis. Ia menguatkan hati dan berusaha untuk menjenguk kubur itu. Ia belum memahami apa makna peristiwa itu. Sejarah membuktikan bahwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa nyata yang tak terbantahkan. Ketika akhirnya Maria berseru, "Aku telah melihat Tuhan." Ia mengalami perubahan hidup. Yesus benar-benar bangkit. Kristus bangkit, saudara. Haleluya. Bumi sudah bergema. Haleluya. Bernalah sang bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanmu. Haleluya. Karya kasih-Nya genap. Haleluya. Kemenangannya tetap. Haleluya. Surya sama jadi terang. Haleluya. Takkan lagi terbenam. Haleluya. Segenap warga sekarang untuk bangkit berdiri. Kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun tatkala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Jemaat terkasih, mari kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kristus bangkit, solatlah. Haleluya.
kematian. Kuasanya menang atas kuasa maut. Ia memberikan kuasa kepada kita agar mampu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kehendak-Nya. Yesus bangkit, Yesus hidup menyelamatkan kita. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menaungi hidup saudara sekalian kini dan selamanya. Amin. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Hai bangkit bagi Yesus. Bersama-sama mendengarkan pujian persembahan dari anak-anak sekolah minggu.
kasih adik-adik sekolah minggu. Bagus sekali pujiannya. Singkat tapi jelas, bermakna untuk kita semua bahwa Yesus bangkit. Yes, yes, yes. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Mari kita bersama melanjutkan ibadah kita dan masuk dalam pengakuan dosa. Tidak semua yang menyambut Yesus tetap mengeluh-elukan Dia. Nyatanya, saat Yesus terbelenggu dan memikul salib, justru berbalik berseru, "Salibkan Dia! Salibkan Dia!" Akankah kita juga seperti itu? Hari ini kita memuji Dia, dan esok hari kita mengkhianati Dia. Marilah kita tengok kehidupan di belakang kita. Adakah kita pernah mengkhianati Dia? Mari kami undang Bapak Ibu dan Saudara untuk saat hening sejenak dan berdoa secara pribadi, mengakui setiap dosa dan kesalahan. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum hamba-Nya yang melakukan pelanggaran. Ia menghendaki pertobatan. Ia bersabda, "Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya." Yesaya 42 ayat 3 sampai yang keempat. Demikian warta anugerah dari Tuhan. Marilah kita sambut pengampunan dari Tuhan dengan kehidupan yang saling mengampuni. Salam damai, damai Tuhan besertamu. Silakan untuk memberikan salam sesama. Damai Tuhan besertamu. Ia bangkit dan memberi pengharapan. Damai Tuhan besertamu, damai Tuhan besertamu, damai Tuhan besertamu. Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan pengampunan dan memberikan anugerahnya sehingga kita terbebas dari dosa, dan mari kita hayati sengsara Tuhan Yesus hari ini. Kita memohon untuk memberi hidup baru. Ya Yesus, tolonglah, ku ingin menghayati. Yesus
dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5-6. Apakah kita masih sering setengah hati percaya kepadanya? Apakah kita masih sering menggunakan ego pribadi dan mencari pembenaran sendiri? Pada ibadah hari ini, mari kita tengok hati kita masing-masing, kita merefleksi diri, dan kita tata kembali diri kita sesuai dengan jalan yang dikehendakinya. Demikian tunjuk hidup baru dari Tuhan. Kami undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Dan bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi dan gereja yang percaya kepada Allah Tritunggal yang pada hari ini merayakan Minggu Paskah, marilah kita memperbarui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Besarkan nama Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, yang menyertai dan memberkati kami, sehingga kami boleh menikmati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus memperbaharui kami melalui perayaan Paskah pada hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan kembali
menghayati akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanan di atas kayu salib. Yakinkanlah kepada kami ya Tuhan oleh karena Roh-Mu. Mampukan kami ya Tuhan agar kami dapat mendengar panggilan-Mu. Sertai kami ya Tuhan agar setiap pengharapan kami dibaharui oleh karena iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Demikian kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan yang bangkit bagi kami. Keselamatan tersedia dan kami sanggup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini saya ambil justru dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Mazmur pasal yang ke-85 ayatnya yang ke-11, satu ayat yang mengajak kita untuk masuk dalam perenungan khotbah yang saya bentuk dalam refleksi bersama. Mazmur 85 ayatnya yang ke-11. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, setia untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Melanjutkan tri panggilan tugas dalam Paskah. Perkenankan melalui ibadah perayaan Paskah ini, saya merefleksikan dan merenungkan akan rangkaian ibadah dari Rabu Abu 40 hari yang lalu, kemudian Kamis Putih 4 hari yang lalu, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan hari ini adalah disambut dalam Hosana. Bapak Ibu juga dipertanyakan, akan mengatakan salibkan dia. Saya merenungkan pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk merefleksikan kembali. Saya berharap apa yang saya renungkan dan saya sampaikan pada pagi hari ini mengantar Bapak Ibu dan Saudara untuk melihat kembali kebangkitan Kristus yang dilaluinya dalam pengorbanan di atas kayu salib. Kemurahan dan keadilan bertemu di salib itu. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, keadilan dan rahmat, keadilan dan rahmat di sini terpisah. Keadilan dan rahmat yang diungkapkan dalam Mazmur 85 ayatnya yang ke-11, kasih dan kesetiaan dikatakan akan bertemu. Mereka atau kasih dan kesetiaan itu bertemu karena kasih membutuhkan keadilan dan kesetiaan itu membutuhkan rahmat Tuhan, anugerah Tuhan. Oleh karena itu keadilan dan rahmat itu berdiri terpisah, bertentangan satu dengan yang lain, dipisahkan oleh jurang yang begitu lebar. Tuhan Yesus menebus kita, membungkus kealihan keilahiannya dengan kemanusiaan dan mewujudkan karakter manusia yang tidak bercela dan tidak cacat, sempurna, sejati sebagai manusia. Yesus mendirikan salibnya di tengah-tengah antara langit dan bumi, di antara keadilan dan rahmat yang terpisah itu.
dan menjadikan objek daya tarik yang mencapai dua arah, menaikkan keadilan dan belas kasihan melintasi jurang itu. Yesus di antara keadilan dan rahmat. Tuhan Yesuslah melalui salibnya mempertemukan kasih dan kesetiaannya, sehingga keadilan dan rahmat Tuhan, keadilan dan anugerah Tuhan terwujud melalui salib itu. Di sana terlihat Yesus, Sang Anak Manusia yang sama dengan Allah, menanggung hukuman bagi semua ketidakadilan dan ketidakberdayaan karena dosa. Dengan kepuasan yang sempurna, ya, hari ini kita rayakan apa yang dikatakannya pada hari ketiga. Anak manusia itu akan bangkit. Ibu bapak dan saudara, keadilan begitu membungkuk hormat di salib itu, dengan mengatakan sudah cukup, ya, selesai. Sang Anak Manusia mengatakan selesai. Keadilan itu mengatakan sudah cukup. Seperti Yesus mengajarkan kepada kita, segala sesuatu cukup. Dan itu dilakukannya dalam hidup atas kayu salib. Dengan persembahan yang dibuat untuk kepentingan kita, ya, dengan pengorbanan Yesus Kristus, Sang Anak Manusia yang juga adalah Sang Anak Allah, Dia berkorban untuk kepentingan saudara dan saya. Kita ditempatkan yang menguntungkan oleh karena Dia yang ada di atas kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara, orang yang paling beruntung. Dan itulah yang diinginkan Yesus. Orang berdosa yang ditarik oleh kuasa Kristus dari persekutuan dosa itu harus mendekat salib yang ditinggikan itu, agar kasih dan kesetiaannya dipulihkan. Dan orang-orang yang percaya akan kasih dan kesetiaan itu harus sujud menyembah Allah melalui salib itu. Itu pengorbanannya. Karena kita sudah diuntungkan, sudah berdosa, masih beruntung. Itu karena pengorbanan Kristus. Dan orang-orang yang diuntungkan itu adalah saudara dan saya, akan menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Orang yang tidak datang pada salib Kristus tidak dapat pembaharuan dalam hidupnya. Karena kita tahu iblis pun, setan pun percaya kepada Yesus, tapi tidak menyembah Dia. Bapak, Ibu, dan saudara, inilah tantangan kita. Apakah kita mau memperoleh kasih dan kesetiaan yang sungguh? Segera sujud di hadapan Dia, supaya hidup kita menjadi ciptaan baru. Orang berdosa disucikan, orang berdosa dimurnikan. Hati yang baru diberikan kepada mereka. Kekudusan menemukan bahwa ia tidak membutuhkan apa-apa lagi. Orang yang dikuduskan di dalam Yesus Kristus sebenarnya orang yang tidak membutuhkan apa-apa lagi. Tidak membutuhkan apa-apa lagi.
Pekerjaan penebusan melibatkan konsekuensi yang sulit bagi manusia untuk memahaminya. Ini loh yang sulit. Dan diberi keuntungan hidup selamat dalam anugerahnya. Hanya datang saja, hanya menyembah dan sujud kepada salib itu, yaitu Yesus. Sulitnya kita untuk memahami panggilan itu. Yesus tahu ada yang harus diberikan kepada manusia yang berusaha untuk kesesuaian agar hidupnya segambar dengan Allah. Hidupnya sesuai dengan perbendaharaan surga. Apa yang ada di surga ada di bumi. Itulah tugas kita. Itulah Paskah. Itulah kebangkitan. Paskah adalah orang-orang yang setia kepada Kristus, yang mengupayakan untuk mewujudkan hidupnya dibaharui. Kesetiaannya semakin nyata, kasihnya semakin unggul dalam hidupnya, sehingga ia tidak butuh apa-apa lagi dalam dunia ini. Karena apa? Hidupnya segambar dengan Allah. Hidupnya penuh kasih dan rahmat. Dan apa yang dilakukan sesuai dengan perbendaharaan yang ada di surga. Apa yang Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya lakukan untuk mengerti dan memahami surga itu? Kenapa Yesus bangkit? Dan dia harus berjalan dan mencari jiwa, meneguhkan kembali kesetiaan murid-muridnya, kesetiaan anak-anak Allah, anak-anak Allah yang berdosa. Dalam persekutuan dengan dosa, Yesus berkorban agar mereka datang kepada salib. Perbendaharaan surga itu menjadi keunggulan kekuasaan yang menguasai hidup kita, yang akan menempatkan kita lebih tinggi daripada malaikat, seperti Yesus dinaikkan di atas. Dan di dalam surga dia ditempatkan di sebelah kanan Allah Bapa. Ibu, Bapak, dan Saudara, pertempuran telah terjadi. Kemenangan telah didapatkan oleh Yesus Kristus, oleh Yesus Sang Anak Manusia yang tak bercacat, yang tak berdosa itu. Dia menang untuk siapa? Untuk kita. Peperangan besar antara dosa dan kebenaran memuliakan Tuhan di surga. Dan kekudusan Allah, kemurahan Allah, kebaikan Allah, dan hikmat Allah terpampang di hadapan keluarga manusia. Dan manusia-manusia itu adalah saudara dan saya. Manusia-manusia yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Yakinkan itu. Yakinkan itu. Karena di hadapan dunia-dunia yang tidak jatuh, di hadapan semua tentara pekerja yang jahat, dari yang terbesar sampai yang terkecil, semuanya menyerang anak-anak manusia yang berdosa. Dan Yesus telah memenangkan itu. Salib itu adalah jembatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kristus yang di kayu salib adalah media di mana belas kasihan dan kebenaran bertemu bersama-sama, dan kebenaran dan kedamaian saling berciuman, bertemu dalam keberanian dan kebenaran. Kita dipersatukan dalam kasih dan kebenaran, kebenaran dan kedamaian. Kenapa? Karena hanya itulah perbendaharaan surga. Manusia perbendaharaannya adalah dunia ini, penuh dengan dosa, trik cara bagaimana berbuat sesuatu.
dianggap bahwa itu bukan milik kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, kehebatan karunia ini adalah untuk melengkapi manusia dengan tema ucap syukur. Ya, tiap hari hanya bertema ucap syukur. Paskah, kebangkitan Kristus, pengorbanan di atas kayu salib, kita hanya diminta untuk mengucap syukur dan pujian yang akan bertahan sepanjang waktu, sepanjang masa, sampai kekal. Tidak ada yang dibuat manusia yang bersyukur kepada Allah. Hanya datang kepadanya. Tugas kita hanya bersyukur dan memuji Dia. Selesai. Kenapa banyak orang Kristen di sana, orang-orang itu nampak karena dia bersyukur dan memuji Tuhan dengan lebih sungguh. Dalam segala hal dia datang kepada salib yang menghubungkan rahmat Tuhan dan keadilan, disatukan dalam kasih dan kesetiaan. Ibu, bapak, dan saudara, dalam bersyukur dan juga memuji Tuhan sepanjang waktu, sepanjang masa, sampai kekal, kita diajarkan untuk tetap memikul salib kita masing-masing tiap hari. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu harus memikul salibnya masing-masing. Tapi ingat, pada hari ini juga Yesus mengajarkan kepada kita. Dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan, sabda Tuhan Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tetap Bapak Ibu dan Saudara, ketidakadilan akan muncul, ya, ketidakdamaian akan ada, dan itu ada di antara kita, dan itu akan terus. Tetapi ingatlah bahwa Yesus telah mendahului kita. Tidak hanya pergi ke Galilea, tetapi Yesus mendahului kemana Bapak Ibu dan Saudara akan pergi. Dia mendahului kita. Bukan masalah tempat, melainkan juga suasana. Apa yang ada di surga diberikan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Itulah Yesus. Manakala dia ada bersama-sama murid-muridnya, ia mendahului, menyediakan, memaknai hidup mereka. Salib harus dipikul dan ditanggung tanpa persungutan dan keluhan. Dalam tindakan mengangkatnya, ketika Bapak Ibu harus memangkul dan mengangkat salib masing-masing, saudara sebenarnya juga akan menemukan bahwa itu mengangkat juga apa yang menjadi beban kita. Saudara akan menemukan hidup dengan kemurahan, belas kasihan, dan kasih yang penuh simpati dari Yesus Kristus sendiri. Yang diinginkan dari pengorbanan Yesus Kristus adalah kesetiaan Bapak Ibu dan Saudara dan saya, dan juga kasih yang tidak berkesudahan. Usahakan setiap hari melakukan tindakan kasih, dan setiap hari untuk melakukan kemuliaan bagi Tuhan dalam kesetiaan kita. Berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita yakinkan sekali lagi bahwa Paskah membutuhkan Bapak Ibu dan Saudara untuk datang di bawah salib Kristus dan melakukan dengan penuh syukur, dan di dalam pujian bertahanlah sepanjang waktu untuk hidup dalam pujian dan kasih. Melalui memikul salib, Bapak Ibu dan Saudara, pengalaman kita bisa sedemikian rupa hingga kita dapat berkata, aku tahu bahwa penebusku hidup, dan karena dia hidup, aku akan hidup juga. Betapa hebatnya jaminan itu. Dari
mulai kebaktian kita sudah menyanyikan Yesus bangkit dan kita berseru haleluya. Kita dibaharui setiap hari juga harusnya berseru haleluya. Demikianlah Paskah. Bapak, Ibu dan Saudara, diundang oleh Tuhan Yesus Kristus datang untuk menemukan keadilan dan kebenaran yang menjadi bagian dari surga untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita sekarang dan untuk hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus yang bangkit. Haleluya. Selamat Paskah untuk Bapak, Ibu dan Saudara. Hiduplah dalam panggilan Kristus yang sejati. Amin. Mari kita berdoa dan mengucap syukur oleh karena firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, Engkau telah bangkit, dan kami terus belajar untuk berani juga memikul salib kami masing-masing. Ajarkan kami dalam memanggul salib kami tanpa persungutan atau keluhan. Dalam keberanian yang Kau berikan kepada kami untuk mengangkat salib pada setiap kehidupan kami, ajarkanlah kami juga menemukan bahwa beban kehidupan kami pun akan terangkat menjadi ringan, dan bersama dengan Tuhan perbendaharaan hidup kami adalah memuji dan memuliakan Tuhan dalam ungkapan syukur. Kami dibaharui senantiasa dalam kemurahan, dalam belas kasihan, dan kasih yang penuh dengan simpati. Tolonglah kami agar kami mampu untuk belajar seperti yang Yesus lakukan. Ajarkanlah kami untuk semakin mengerti bahwa Engkau hidup. Bahwa Engkau hidup, kami juga hidup. Demikianlah jaminan-Mu kepada kami semua, jaminan yang luar biasa, yaitu kehidupan yang kekal. Kami juga menyerahkan kehidupan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, yang jauh maupun yang dekat, keluarga kami masing-masing yang jauh maupun yang dekat. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka di hari Paskah ini. Mereka juga dapat merangkul salib Tuhan yang menghubungkan antara Allah Bapa di dalam surga bersama kami sesama manusia dan seluruh ciptaan. Kami bersama-sama berdoa dan mohon pertolongan Tuhan. Kiranya kasih, rahmat, dan anugerah Tuhan menyertai bangsa dan negara kami, menyertai dunia ini, agar di mana ada pertikaian, peperangan, ketidakadilan segera berakhir. Bencana musibah yang terjadi di mana-mana oleh karena api, air, dan angin, kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong orang-orang yang telah menerima akibatnya, dan Tuhan menyelamatkannya. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami dapat dibaharui dan menata kembali ciptaan-Mu yang rusak itu, yang mengakibatkan bencana alam terjadi di mana-mana. Mampukan bangsa dan negara kami, pemimpin negeri dimanapun mereka berada, roh keadilan, roh upaya untuk menciptakan perdamaian dan keadilan segera dapat diwujud nyatakan, sehingga hidup kami dapat mewujudkan perbendaharaan surgawi, yaitu mendatangkan sukacita, damai, dan sejahtera bergulung-gulung sekarang dan untuk waktu-waktu yang akan datang. Demikian kami boleh berdoa ya Tuhan,
untuk syafaat kami dan firman Tuhan yang mengajarkan kami. Dan kami akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Demikianlah Tuhan doa-doa kami, Engkau sempurnakan. Kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan tadi dengan pujian suka menuturkan.
berkata, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Demikian Matius 5 ayat 23 dan 24. Bersama kita kumpulkan persembahan ini dengan ujian hidup lengkap hidup jemaat 140. Di sini aku baru. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang telah Tuhan berikan. Mampukan kami agar kami dapat berbakti kepada Tuhan, mengumpulkan segala berkat-berkat Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin diagungkan, dimuliakan, dan kami boleh bersama-sama untuk terus melangkah. Oleh karena itu berkati kami, cukupkan segala kebutuhan kami agar kami terus mengucap syukur, memuji nama Tuhan sekarang dan untuk selamanya. Berkati sidang jemaat Tuhan, berkati orang-orang yang bersekutu bersama-sama dengan kami. Berkatilah dalam segala pelayanan, berkatilah dalam bentuk kesaksian. Dengan demikian, maka segala rahmat dan kemuliaan Tuhan akan terus melengkapi kami, melingkupi kami, dan kami dibaharui sepanjang waktu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan menghidupkan kami semua, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk dulu. Bapak Ibu dan Saudara, persembahan yang boleh kita kumpulkan hari ini, dan hari ini perayaan Paskah. Bapak Ibu majelis telah menyediakan apa yang memaknai hidup Bapak Ibu dan Saudara dengan kami sebagai pelayan gereja. Di hari Paskah ini kita tidak hanya ikut-ikutan, tetapi kita akan menerima satu simbol Paskah, yaitu sebutir telur. Sebutir telur ini Bapak Ibu terima hanya untuk Bapak Ibu diingatkan oleh karena peristiwa di balik kehidupan telur ini. Di luarnya adalah kematian, tapi di dalamnya ada kehidupan yang menjanjikan. Ini memang telur ayam, tetapi iman Bapak Ibu dan Saudara
percaya kepada Yesus Kristus yang mati, dikuburkan, bangkit, hidup kembali. Demikianlah telur ini mengajarkan dan mengingatkan kita tanpa batas waktu, tanpa batas oleh tembok dan tempat, kehidupan terus ada. Tetap bersemangat karena dalam Paskah ini Bapak Ibu dan Saudara akan menerima pelayanan secara khusus, hanya sebutir telur. Tetapi sebutir telur itu adalah simbol iman Bapak Ibu dan Saudara yang percaya kehidupan di balik kematian, yaitu iman yang lebih sungguh kepada Tuhan Yesus. Kami persilakan Bapak Ibu dan majelis untuk menerima satu butir telur ini yang telah disiapkan oleh majelis semalam suntuk. Setiap orang boleh menerima satu saja untuk dibawa pulang. Anak-anak sekolah minggu tidak perlu lagi mencari ya. Nanti akan ada perayaan sendiri di waktu yang lain. Mungkin telurnya bukan telur ayam, telur gemak ya. Telur gemak. Ya, dengan menerima satu bingkisan kecil, kami mengucapkan selamat Paskah. Bapak Ibu telah berjerih lelah, berusaha dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan persekutuan, pelayanan, dan bersaksi di dalam kehidupan bersama di Bendosari, melalui jemaat Tuhan di GKJTU, jemaat Bendosari, di Klasis Bendosari, di Sinode GKJTU, dimanapun kita berada. Matikan dosa, dan biarlah kita hidup seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ya. Semua harus dapat. Semua harus dapat. Belakang ada yang belum. Belum dua. Kalau kami ada lebih, kalau masih ada lebih, nanti pulang kalau memang mau bawa untuk yang di rumah, bisa minta di belakang ya. Ya, tidak di depan tapi di belakang. Ya. Baik. Sudah semua? Jika ada Bapak Ibu dan Saudara menginginkan untuk dibawa pulang satu atau dua, nanti ya, nanti boleh mengambil di depan. Setelah ibadah selesai, ya. Baik. Dan menerima semua. Yang suami atau istri tidak ikut dibawa ya, nanti satu saja. Anak-anak mungkin ada yang di rumah, boleh dibawakan satu saja. Ya, baik. Sudah semua dapat? Saya juga sudah dapat. Baik. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima keputusan dan berkat Tuhan. Yesus telah bangkit dan oleh karena kuasa kebangkitannya kita dikuatkan dan dimampukan untuk memulihkan hubungan kita dengan sesama. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan.
Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan bawalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sugeng Paskah situ. Batan nggih batan. Sugeng Paskah. Gede gede. Sugeng Paskah. Halo Mas Bro. Wah iya. Nah ngene paning ngene iki kok. Selamat Paskah ya. Paskah Bapak ya. Sugeng Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah Bu. Sugeng Paskah. Sugeng Paskah. Ya. Sugeng Paskah. Nah, berarti paling aing kok gambarnya kok lampau ke Pak Petugas luar ini. Sugeng Paskah.
Putri. Ye, Sugeng Paskah. Sugeng Paskah Sugeng Paskah kali. Mbak Jun, Sugeng Paskah Mbak. Mas. Dah. Ditutup di sini atau di depan salib aja? Apanya? Ditutup anunya. Foto sini, foto sana. Oh ya boleh, siap. Foto dulu ya. Ya nanti tak kirim nang grup. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Dah. Belum. Numpuk di sini. Ditutup Bu Yunia di depan salib aja. Yeah. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih Bapak Saudara untuk mengikuti ibadah Paskah di GKJTU Jemaat Bendosari. Saya Pendeta Junia Nalangsih mengucapkan selamat Paskah dan juga segenap majelis dan warga jemaat GKJTU Bendosari tidak lupa mengucapkan selamat Paskah dan kiranya Tuhan Yesus yang bangkit membangkitkan iman kita, memiliki pengharapan yang baru dan kita berani untuk menghadapi bersama-sama dengan Tuhan untuk terus bersyukur dan bersyukur. Demikian kiranya sampai bertemu lagi dalam ibadah kami di minggu-minggu yang akan datang.